Siapakah yang menyesatkan saya? Tuhanlah yang menyesatkan kamu. Saya sangat kaget. Tuhan macam apa seperti itu? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak pernah merasakan pertolongan dari Tuhan saya dulu. Di dalam kesungguh-sungguhan saya minta pertolongan kepada Tuhan saya dulu. Tidak pernah kurasakan kehadirannya. Sesat kafir masuk neraka. Dan saya bertanya kepada mereka, siapakah yang menyesatkan saya? Tuhanlah yang menyesatkan kamu. Saya sangat kaget. Tuhan macam apa seperti itu? Karena setiap manusia itu ingin selamat, bukan untuk disesatkan. Tuhan yang benar itu menyelamatkan, bukan menyesatkan. Nama saya Wisnu, saya orang murtadin, saya bangga murtad, jangan takut murtad, dan ikut Yesus Kristus, Allah yang benar. Allah yang benar adalah Allah yang menyelamatkan, bukan Allah yang menyesatkan. Kabar baik harus kita beritakan, kebenaran harus kita nyatakan. Keselamatan yang kita terima harus kita ceritakan, agar semua orang selamat seperti apa yang sudah kita dapatkan. Saya akhirnya menolak dengan cara apapun, hadirlah di dalam kehidupan saya, kasihlah solusi. Saya meminta benar-benar gitu kan. Selama seminggu batin saya sangat kacau, kerja pun pikiran nggak tenang, siang malam, waktu mau tidur pun nggak tenang ya. Karena saya tidak mau ke gereja, batin saya itu tidak mau ke gereja, karena itu bertentangan dengan iman saya dulu. Karena bagi saya gereja itu adalah tempat kesesatan, musyrik. Saya zikir terus kulakukan apa yang saya bisa waktu itu. Benar-benar kacau gitu batin saya. Dan saya juga terus baca ayat-ayat pendek juga di dalam Al-Quran juga ya. Seperti Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus kulakukan surat-surat pendek yang di dalam Al-Quran pun kulantunkan. Seperti surat An-Nas, dan lain sebagainya. Menghalau segalanya lah seperti itu. Kira-kira seperti itu. Dan bisa menghadirkan Tuhan di kehidupan kita. Dan hingga akhirnya saya tidak pernah merasakan pertolongan dari Tuhan saya dulu. Di dalam kesungguh-sungguhan saya minta pertolongan kepada Tuhan saya dulu. Tidak pernah kurasakan kehadirannya. Bahwa dia menyertaiku. Akhirnya, dan saya menjadi orang Kristen, tidak ada yang menginjili saya. Dan mengajari saya tentang iman Kristen. Saya mencari kebenaran ke sana kemari. Lewat radio RPK. Lewat khotbah pendeta. Ke gereja sana, ke gereja sini, pindah-pindah gereja, ke sana kemari. Saya mempelajari tentang siapa sih Yesus. Saya tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhannya umat Kristen. Disitulah saya sangat haus akan pengajaran tentang Yesus. Yang berkhotbah tentang Yesus, yang menyampaikan tentang Yesus. Saya cari ke sana kemari. Memang betul kata Alkitab ya, yang ditulis dalam Roma 10 ayat 17 ya. Jadi iman tumbuh dari pendengaran, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Saya bilang, enggak mak, saya yang mau jadi orang Kristen. Loh, kok bisa? Saya jawab, ya mak, saya nyaman dan damai. Ibu saya jawabannya cuma simpel. Ya sudah, kalau emang kamu nyaman, kamu damai menjadi orang Kristen. Dan kecemasan saya langsung hilang, berubah menjadi sukacita. Itulah luar biasanya iman Kristen. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman Allah yang adalah Allah telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Dan lagi 1 Timotius 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Oh bukan.
Jadi 1 Timotius 3 ayat 16 itu berkata, dia yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Jadi Yesus adalah firman Allah yang adalah Allah telah menjadi manusia. Dan dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Itulah luar biasanya iman Kristen. Jadi waktu dulu saya menjadi orang Kristen, saya pernah bertanya kepada orang-orang banyak. Karena dulu banyak orang mengatakan kepada saya, sesat, kafir, masuk neraka. Dan saya bertanya kepada mereka, siapakah yang menyesatkan saya? Tuhanlah yang menyesatkan kamu. Saya sangat kaget. Tuhan macam apa seperti itu? Karena setiap manusia itu ingin selamat, bukan untuk disesatkan. Tuhan yang benar itu menyelamatkan, bukan menyesatkan. Dan saya bangga ketika saya meninggalkan agama saya dulu dan ikut Yesus Kristus. Karena bagi saya Tuhan itu yang menyelamatkan, bukan menyesatkan. Dengan itu saya percaya bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang benar. Dan mungkin itu saja dari saya. Dan bagi saya ya Yesus itu, saya tidak lagi mengajar ya umat-umat saudara-saudara Kristen, tapi saya sedang bercerita dengan pengalaman iman mengenal Tuhan Yesus Kristus. Jika ada saya salah mengutip ayat Alkitab, tegurlah saya dan nasihati saya. Yesus Kristus dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita ya, bahkan berdasarkan kasih karunia Allah itu sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita, yaitu keselamatan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangannya Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan Juru Selamat. Kami ini adalah manusia biasa, sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil, kabar baik kepada kamu, supaya kamu meninggalkan Tuhan yang tidak baik, Tuhan yang menyesatkan, Tuhan yang mati, yaitu berhala yang menyembah batu, dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, dan segala isinya. Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Kami berdoa saudara dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saudaraku, tidak dapat dipungkiri bahwa kuasa Tuhan terus menjamah dan memberkati bangsa kita. Hampir setiap hari, ya bahkan setiap hari, ini yang mulai dikhawatirkan oleh para apologet non-Kristen, di mana orang-orang mendatangi kekristenan bagaikan air yang terus-menerus, dan itu janji Tuhan bahwa Ia akan menyuruh domba-domba, kambing domba, kedara dan nebayot untuk datang memenuhi rumah Tuhan. Saudaraku, bersiaplah untuk penuaian jiwa-jiwa. Jangan lagi berdiam diri, jangan lagi engkau malas, tetapi teruslah berdoa bagi keselamatan jiwa-jiwa di luar sana. Ingat kata Yesus, ladang telah menguning, siap untuk dituai, tetapi penuainya sedikit. Maukah saudara mengambil bagian dalam penuaian ini? Mungkin saudara berkata, saya tidak punya latar belakang pendidikan teologi yang mumpuni. Atau mungkin saudara berkata, saya tidak punya cukup dana untuk dapat membiayai penginjilan kemana-mana. Tapi saya mau berkata kepada saudara, ingat, Alkitab mengatakan kepada kita, dengan cara saudara berdoa untuk penuaian, untuk para penuai-penuai itu, saudara mendoakan mereka supaya sehat, kuat, dan tegar mereka. Ya, itu merupakan bagian dalam penginjilan saudara. Jadi dengan cara apapun, mari kita dukung pelayanan penginjilan di mana saja. Kali ini kami ingin memberitahukan kepada saudara atau membagikan kesaksian dari Pekalongan, Jawa Tengah, bagaimana seorang pria yang sangat agamais sekali menyatakan dengan sangat jelas bahwa ia merasa telah tersesat dan kemudian dia menemukan kebenaran di dalam kekristenan. Saudara, tentu ini sangat menarik untuk kita lihat dan kita saksikan. Karena itu
dengan tidak berlambat waktu, kami mengajak saudara untuk melihat, menyaksikan kesaksian secara utuh berikut ini. Selamat menyaksikan. Haleluya. Ya, salam kawan-kawan. Kembali lagi ya bersama saya. Nama saya Wisnu, saya orang Murtadin. Saya bangga murtad. Jangan takut murtad dan ikut Yesus Kristus, Allah yang benar. Allah yang benar adalah Allah yang menyelamatkan, bukan Allah yang menyesatkan. Kabar baik harus kita beritakan, kebenaran harus kita nyatakan. Keselamatan yang kita terima harus kita ceritakan, agar semua orang selamat seperti apa yang sudah kita dapatkan. Keselamatan yang pasti kita dapatkan. Dan saya mau berterima kasih untuk Pak Yusuf yang telah memberikan saya kesempatan untuk memberikan tempat berbagi kesaksian perjalanan iman saya, mengenal kekristenan, mengenal Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat umat manusia. Mungkin itu saja kesaksian saya ini ya, mungkin sudah banyak ya yang mendengar kesaksian saya, mungkin di channel lain. Tapi saya di sini akan memberikan sedikit kesaksian saya ya, dan tentang pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai. Oke, saya lahir dari keluarga Muslim. Ayah dan ibu saya sekarang sudah meninggal ya, dan saya 3 bersaudara, 3 saudara kandung. Saya anak yang terakhir, anak bontot tentunya. Saya bukan seorang yang lulusan pesantren. Saya dididik agama seperti hal layaknya orang Islam yang ada di kampung saya. Disuruh ngaji tiap sore dan disuruh sholat sama orang tua seperti biasalah. Saya kalau bisa dibilang ya orang Islam yang biasa saja, bukan seorang yang fanatik tentang agama dan tidak pernah terfikirkan tentang agama lain. Yang saya tahu dulu, agama saya dulu ya agama yang benar. Di luar agama saya yaitu ya sesat, kafir, masuk neraka. Itulah yang didoktrin kepada diri saya. Saya menjadi orang Kristen lewat istri saya. Istri saya adalah seorang janda, anak 4. Istri saya adalah seorang yang lahir dari keluarga Kristen, lalu beliau mualaf masuk Islam karena pernikahan ya. Di dalam pernikahannya dengan suaminya yang dulu, beliau mendapatkan KDRT, poligami, dan lain sebagainya, hingga akhirnya istri saya bercerai dengan suaminya yang dulu ya, yaitu beragama Islam. Waktu itu saya kenal dengan istri saya melalui media sosial. Istri saya seorang janda, bukan seorang janda yang kaya ya, ataupun seorang yang berkelebihan. Orang yang berekonominya ya sangat biasa saja. Waktu jalan bareng sama saya saja, bajunya itu ya pakai peniti kancingnya. Sangat miris lah lihat keadaannya. Dengan anak 4, dengan hidup yang ya dengan orang tuanya yang cuma tinggal ibunya saja, orang tuanya juga yang sudah ditinggal mati oleh suaminya. Hanya mengandalkan hidup dengan berdagang ibunya istri saya ya, di warung pinggir jalan. Pertama kali saya kenal istri saya ini orang yang tidak benar di mata Tuhan. Perilaku saya sangat buruk, hidup saya sangat amburadul lah bisa dibilang ya. Sangat dekat dengan kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di pikiran saya dulu mengenal istri saya hanya pengen enaknya saja. Sebenarnya sebelum saya kenal istri saya ini sudah punya pacar. Pacar saya ini ya orang Kristen juga, orang Pekalongan yang dekat dengan kampung saya. Beliau ingin mualaf masuk Islam, tapi waktu itu saya berkata, ya sudahlah gampang, itu kita jalanin saja dulu. Singkat cerita, akhirnya kami putus hubungan dengan pacar saya yang Kristen ingin mualaf masuk Islam. Waktu itu kan saya keadaannya masih Islam kan. Singkat cerita, kami akhirnya putus. Dan tinggallah saya di Jakarta, merantau sangat lama ya. Saya merantau di Jakarta itu dari tahun 2006. Saya kerja di konveksi celana jeans. Sampai sekarang saya pun masih kerja bikin celana jeans ya.
Dan mungkin saya akan melanjutkan bagaimana saya menjadi orang Kristen, mengenal kekristenannya. Ketika saya sudah kenal dengan istri saya, waktu itu belum nikah. Kenapa saya pakai istri ya? Biar lebih gampang saja. Nanti digoreng lagi sama orang-orang sebelah, gitu kan. Saya sering ngobrol lewat telepon dan saya sudah main juga ke rumahnya waktu itu. Karena sudah kenal ya, kita saling curhat lah. Saya tidak pernah terpikirkan untuk menjadi orang Kristen waktu itu. Karena di dalam ngobrol-ngobrol kami itu, karena di dalam ngobrol-ngobrol kami itu tidak pernah istri saya berbicara tentang agama. Hingga berjalannya waktu, karena istri saya ini sudah lama tidak ke gereja ya, sudah 14 tahun lebih. Karena pernikahan dengan suaminya yang dulu, disuruhlah istri saya ke gereja oleh orang tuanya. Nah, ketika istri saya disuruh orang tuanya untuk ke gereja, istri saya ngajak saya untuk menemani bareng ke gereja. Disitulah saya sangat kaget. Saya ini kan orang Islam. Mengapa saya harus ke gereja? Sebenarnya secara manusiawi, gampanglah tinggalin saja. Ngapain saya ke gereja? Yang ngajak pun bisa dibilang, siapa sih dia? Saya kan sama dia itu mengenal dia cuma pengen enaknya saja. Ngapain saya harus ke gereja segala gitu. Secara manusiawi ya gampang tinggalin saja begitu ya. Tapi di situ ada guncangan batin saya, buat batin saya tidak tenang, buat batin saya kacau. Hingga akhirnya aku bawa doa kepada Tuhan saya dulu ya. Saya berdoa, ya Allah, tolong selamatkan saya. Karena saya tidak mau masuk ke gereja. Dan saya percaya Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Engkau sanggup mengubah jalannya untuk saya tidak pergi gereja. Dan saya benar-benar saya bawa doa. Saya percaya dulu bahwa Tuhan saya dulu memang benar-benar Maha Kuasa begitu kan. Bisa membolak-balikan manusia seperti itu. Dan bisa bikin saya akhirnya menolak dengan cara apapun, hadirlah di dalam kehidupan saya. Kasihlah solusi. Saya meminta benar-benar gitu kan. Selama seminggu batin saya sangat kacau, kerja pun pikiran nggak tenang, siang malam, waktu mau tidur pun nggak tenang ya. Karena saya tidak mau ke gereja, batin saya itu tidak mau ke gereja, karena itu bertentangan dengan iman saya dulu. Karena bagi saya gereja itu adalah tempat kesesatan, musyrik. Saya zikir terus kulakukan apa yang saya bisa waktu itu. Benar-benar kacau gitu batin saya. Hingga akhirnya aku bawa dalam doa, saya zikir setiap malam, tiap kerja pun saya melakukan itu. Saya zikir dengan keadaan apapun, kalau emang guncangan batin ini itu berasa banget gitu. Kerja pun jadi nggak tenang begitu. Akhirnya saya berdoa, saya zikir, Subhanallah, 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 aku lakukan terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya terus lakukan. Dan saya terus melakukan juga. Bersahadat itu kulakukan terus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Terus kulakukan. Karena saya benar-benar tidak mau waktu itu. Bertentangan dengan iman saya. Terus kulakukan. Dan saya juga terus baca ayat-ayat pendek juga di dalam Al-Quran juga ya. Seperti Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terus kulakukan surat-surat pendek yang di dalam Al-Quran pun kulantunkan. Seperti surat An-Nas dan lain sebagainya. Karena itulah bagi saya itu punya kemampuan apa? Punya power gitu kan. Karena saya didoktrin bahwa ayat-ayat Al-Quran itu bisa membuat kemungkinan ya bisa dibilang menghalau segalanya lah seperti itu.
kira-kira seperti itu. Dan bisa menghadirkan Tuhan di kehidupan kita. Dan hingga akhirnya saya tidak pernah merasakan pertolongan dari Tuhan saya dulu. Di dalam kesungguh-sungguhan saya minta pertolongan kepada Tuhan saya dulu. Tidak pernah kurasakan kehadirannya, bahwa Dia menyertaiku. Akhirnya pergilah saya ke gereja. Pertama kali saya ke gereja, saya sangat bingung dan saya sangat hambar ya. Karena ibadah di dalam gereja sama ibadah tempat saya ibadah dulu kan berbeda. Ibadah agama saya dulu ya seperti orang jongkak-jongkok, nunggang-nungging ya. Kalau di dalam gereja ya nyanyi-nyanyi itu sangat hambar karena baru pertama kali saya masuk gereja waktu itu. Dan saya menjadi orang Kristen tidak ada yang menginjili saya dan mengajari saya tentang iman Kristen. Saya mencari kebenaran ke sana kemari lewat radio RPK, lewat khotbah pendeta, ke gereja sana, ke gereja sini, pindah-pindah gereja ke sana kemari. Saya mempelajari tentang siapa sih Yesus. Saya tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhannya umat Kristen. Disitulah saya sangat haus akan pengajaran tentang Yesus. Yang berkhotbah tentang Yesus, yang menyampaikan tentang Yesus. Saya cari ke sana kemari. Memang betul kata Alkitab ya, yang ditulis dalam Roma 10 ayat 17 ya. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi saya pribadi merasakan bahwa iman saya tumbuh dari pendengaran akan firman Tuhan tentang Yesus Kristus melalui gereja-gereja, melalui radio, dan lain sebagainya ya. Tapi kan ya kalau bisa dibilang gereja-gereja kan tidak mungkin membahas tentang keilahian Yesus terus-menerus. Gereja banyak mengajarkan tentang bagaimana hidup berkati Tuhan, dan mengajarkan tentang hidup berperilaku, moral kekristenan. Sangat sedikit ya yang membahas tentang keilahian Yesus Kristus, juru selamat kita. Dan jadi saking hausnya saya ingin mendengarkan siapa sih Yesus itu, waktu saya mencari kebenaran ke sana kemari di dalam perjalanan saya waktu naik kereta dari Bekasi menuju ke Bayon Lama di stasiun Kranji itu, saya melihat ada dua orang bule masuk ya. Saking hausnya saya mencari kebenaran ke sana kemari, masuklah dua orang bule itu. Dia berkata-kata dan berbicara kepada salah seorang penumpang 2 meter dari saya berdiri. Di dalam obrolannya mereka, saya mendengar tentang Yesus Kristus. Dan dikasihlah buku yang orang yang ngobrol-ngobrol tadi dengan bule tadi ya. Di dalam batin saya penasaran siapa sih dia kok ngomong tentang Yesus Kristus. Turunlah dua orang bule itu di stasiun Jatinegara. Tujuan saya kan ke Bayoran Lama ya. Ketika dua orang bule itu turun di Jatinegara, aku juga ikut turun. Aku ikutin dua orang bule itu sampai keluar, sampai jalan raya lah. Saya hentikan itu dua orang bule itu. Saya bertanya, apa tujuan Anda ke sini? Dua orang bule itu menjawab, saya misionaris Yesus Kristus. Saya berkata, inilah yang saya cari. Saya pengen mengenal tentang Yesus Kristus. Nah, dikasihlah saya kitab, namanya Kitab Mormon. Nah, ketika dikasih kitab itu, saya baca-baca sedikit. Yaitu tentang nabinya Joseph Smith dan malaikat Moroni ya. Aku tanyakanlah kitab itu kepada keluarga istri saya tentang Kitab Mormon. Keluarga istri saya itu bingung, nggak pernah dengar tentang Mormon. Nah, keluarga saya berkata, janganlah diikutin ajaran ini, karena bagi dia asing ajarannya. Hingga akhirnya tidak saya ikutin. Disitulah letak kehausan saya tentang mengenal kebenaran. Karena emang benar-benar tidak ada yang menginjil. Di dalam keluarga istri saya pun tidak ada yang memberikan, ini loh iman Kristen itu begini, gini, tidak. Dan tidak ada yang membimbing saya mengenal kekristenan. Siapa sih Yesus? Bagaimana tentang iman Kristen? Saya hanya dikasih Alkitab oleh keluarga istri saya dan buku-buku kecil kayak renungan harian yang tipis-tipis itu ya.
Dan saya masih terus belajar tentang iman Kristen kesana kemari, khotbah-khotbah gereja, waktu itu melalui radio, karena dulu belum rame ya di YouTube. Pertama kali di dalam iman Kristen ya batin saya punya ketakutan ya. Karena dulu saya terdoktrin dengan azab ilahi. Nanti jasadnya nggak diterima di bumi, dan lain sebagainya lah. Kita semua percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup dan yang benar. Di dalam kebimbanganku, di dalam keresahanku, ketika saya masuk Kristen, Tuhan menjawab, kan Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup dan yang benar. Berbeda dengan Tuhan saya yang dulu. Tidak pernah kurasakan. Kalau Tuhan yang sekarang, saya merasakan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup. Jadi dia mampu berbicara kepada umatnya. Dan Tuhan menjawab di dalam hati saya, di dalam keresahan saya, dia menjawab, dia berkata, tak usah kau pikirkan jasadmu itu, tapi jiwamu pasti akan kuselamatkan. Dan tubuhmu akan kuganti tubuh yang baru. Jasadmu itu tak usah kau pikirkan. Mau disenderin di bawah pohon pisang, mau dibuang ke kali, ataupun dibakar, engkau pasti akan kuselamatkan. Itulah luar biasanya iman Kristen. Dan itu nyata, benar-benar nyata. Karena itu pergumulan keresahan batinku waktu itu ya. Dan di dalam pergumulan batinku, Tuhan benar-benar menjawab di dalam hati saya, untuk saya tidak ragu mengikuti dia. Dan Alkitab mengatakan, hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Tidak ada kerugian hidup di dalam Yesus. Hidup untung, mati pun untung. Dan keselamatan itu pasti, bukan mudah-mudahan ataupun insya Allah. Melainkan pasti. Singkat cerita, akhirnya kami sudah mau nikah. Dan saya pun minta restu kepada orang tua saya. Sebelum saya minta restu, saya sangat khawatir, sangat bimbang ya. Nanti apa tanggapan keluarga saya, tanggapan tetangga saya ketika saya mendengar saya menjadi orang Kristen ya. Bagaimana nanti tanggapan ibu saya ketika saya menjadi orang Kristen, saya mau menikah dengan orang Kristen. Di dalam kekhawatiran saya bawa dalam doa, Tuhan tolong kiranya ketika saya minta restu kepada orang tuaku diberikan kelancaran, tapi benar-benar batin saya juga kacau juga waktu mau meminta izin kepada orang tua saya. Minta izinlah saya sama orang tua. Mak, saya kan sekarang sudah punya pacar, dan sekarang saya sudah mau menikah, Mak. Sudah punya pacar. Dan sekarang saya sudah pengen menikah lah. Dan pacar saya ini orang Kristen, Mak. Ibu saya menjawab, ya nggak apa-apa, nanti dia juga ikut menjadi orang Islam. Ibu saya menjawab seperti itu. Saya bilang, enggak Mak, saya mau jadi orang Kristen. Loh, kok bisa? Saya jawab, ya Mak, saya nyaman dan damai. Ibu saya jawabannya cuma simpel. Ya sudah, kalau emang kamu nyaman, kamu damai menjadi orang Kristen. Dan kecemasan saya langsung hilang, berubah menjadi sukacita. Itulah luar biasanya iman Kristen. Pertolongan Tuhan itu sangat nyata, sangat dekat di dalam kehidupan kita. Kecemasan saya langsung hilang, berubah menjadi sukacita. Dan akhirnya kami menikah. Keluarga saya pada datang dari kampung dan datang juga ke gereja setelah menikah. Tinggal dikontrakan ya, bisa dibilang satu petak lah di Jakarta dengan hidup seadanya, dengan menghidupi 4 orang anak dari istri saya. Dengan saya juga bukan orang dari keluarga orang yang kaya, hidup pas-pasan, hanya kulit tukang jahit. Tapi saya percaya bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup,
Dia mampu berkarya kepada diri saya. Dengan hidup seadanya di dalam kesederhanaan kami percaya ya Tuhan kami adalah Tuhan yang penolong. Kami tidur dengan kasur lantai tipis lah. Masak air pun pakai teko yang colokin listrik. Dan puji Tuhan, sekarang kami bisa jadi makin lebih baik. Kasur kami bisa dibilang yang tadinya tipis sudah agak tebal sedikit. Dan kami akhirnya bisa beli motor. Ya sudah punya kompor juga. Sekarang kami ngontrak agak lebar sedikit, yaitu 3 petak. Dan saya percaya Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang benar. Tuhan yang benar adalah Tuhan yang hidup. Dia hadir memberkati kita kalau kita datang kepadanya. Sewaktu-waktu saya pernah meminta sesuatu ya kepada Tuhan. Karena melihat bahwa Tuhan yang saya sembah ini ketika saya meminta pertolongan itu selalu hadir, selalu nyata. Dia selalu mengarahkan hidup saya. Kamu menuntun saya untuk hidup ke sini gitu. Dia mampu merubah saya menjadi manusia lebih baik lagi. Dulu saya bisa dibilang hidupnya tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya hidup di jalanan, hidup ya dekat dengan kehidupan yang tidak berkenan ya. Kalau bisa dibilang adalah dosa. Dan saya pernah meminta sesuatu sama Tuhan. Tuhan, saya ini kan juga ya manusia biasa Tuhan. Saya juga pengen kaya, pengen rumah, pengen ini, pengen itu. Itu manusiawi saya. Dan ketika saya meminta itu, ya sering kulakukan dalam doa gitu loh. Karena Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang hidup, dia nyata, dia menjawab doa saya. Hadirlah saya di dalam suatu gereja, saya mendengarkan khotbah beliau. Khotbah beliau berkata, seorang anak kecil 2 tahun tidak mungkin meminta pisau kepada bapaknya. Karena itu sangat berbahaya, bisa membunuh orang, bisa melukai diri sendiri. Disitulah saya sangat tertunduk, malu sama Tuhan. Tuhan bicara kepada diri saya, tuh dengerin, kamu belum dewasa untuk minta ini itu. Saya sangat malu sama Tuhan. Dia benar-benar hadir di dalam kehidupan saya. Dia memberitahu ini yang benar, ini yang salah. Tuh dengerin itu. Kamu belum dewasa untuk minta ini, minta itu. Bagi saya Alkitab sangat luar biasa. Dan Tuhan yang kita sembah juga Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang hidup dan Tuhan yang benar. Alkitab sudah menubuatkan apa yang akan terjadi, membicarakan yang sudah terjadi, yang sejak dahulu kala. Dan Alkitab juga mengatakan tentang keselamatan yang datang dari Yesus Kristus, Tuhan semua umat manusia. Pak Yusuf boleh coba buka Alkitab Pak Yusuf di 2 Petrus 2 ayat 1 dan 2 Pak Yusuf. Boleh, sebentar. 2 Petrus 2 ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2. Sebentar ya, kita share screen dulu. Pak Yusuf. Sudah ada di depan, di layar, ya. Mas Wisnu? Nanti loncat langsung ke ayat 12 sampai 14 ya. 1, 2, ntar loncat ke 12, 14 saja ya. Saya akan mengutip ayat Alkitab tentang nasihat akan datangnya nabi-nabi palsu dan guru-guru palsu dinubuatkan di dalam Alkitab. Makanya Alkitab bagi saya sangat luar biasa. 2 Petrus 2 ayat 2, ayat 1 dan 2 ya. Nanti lanjut ke 12 dan 14 karena itu intinya ya. Menurut saya itu intinya. Mari kita baca. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu
Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan, bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Ciri-ciri nabi palsu adalah guru-guru palsu adalah menyangkal Yesus sang penebus. Jadi jika ada orang yang menyangkal tentang penebusan dosa, kemungkinan itulah nabi palsu itu ya. Lanjut kita baca. Dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka, dikuasai hawa nafsu. Nih, orang yang doyan kawin pasti dikuasai dengan hawa nafsu itu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Mereka akan menghujat jalan kebenaran itu, yaitu Yesus. Saya mau mengatakan, ayo siapa yang menghujat Yesus? Kita tahulah umat mana yang suka menghujat Yesus. Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal. Dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap, dimusnahkan. Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui, sehingga mereka oleh perbuatan mereka, jahat mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar. Itu udah lanjut Pak Yusuf 12 sampai 13 ya. Dan akan mengalami nasib buruk sebagaimana upah kejahatan mereka. Berfoya-foya, siang hari mereka anggap kenikmatan mereka adalah kotoran dan noda yang mabuk dalam hawa nafsu mereka. Kalau mereka duduk makan dan minum bersama-sama dengan kamu, mata mereka penuh dengan zina dan mereka tidak pernah jemu berbuat dosa. Nah, itu benar. Orang-orang yang mengatakan orang Kristen suka pakaian seksi-seksi itulah orangnya. Mata mereka penuh dengan nafsu dan zina. Mereka memikat orang-orang yang lemah. Kita umat Kristen kuatkanlah iman kita agar kita tidak terpikat. Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan, mereka adalah orang-orang yang terkutuk. Maka dari itu inilah nubuat akan datang. Nah inilah ciri-cirinya menurut saya ya. Dan kita sebagai umat Kristen kuatkanlah iman kita di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Mungkin sudah cukup Pak Yusuf. Ya, agar baik. Kita tidak dapat terpikat oleh mereka hingga akhirnya kita binasa ya. Tidak beroleh keselamatan, melainkan kita beroleh kesesatan dan kebinasaan. Karena kita mengikuti jalan mereka, jalan nabi palsu dan guru palsu. Karena di situ dikatakan akan datang, berarti kan belum datang waktu penulisan itu. Itulah kriterianya. Mengapa saya harus percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan Juru Selamat umat manusia? Ya saya sendiri mungkin mau mengatakan ya, saya adalah orang baru di dalam kekristenan ya. Saya di sini hanya berbagi kesaksian iman di dalam mengenal Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan untuk semua umat manusia, dan Tuhan Juru Selamat umat manusia. Jadi saya di sini bukan untuk mengajar orang-orang Kristen yang sudah lama menjadi orang Kristen, ataupun sejak lahir dari Kristen, ataupun orang-orang hebat di dalam iman Kristen. Jadi kalau saya ada salah di dalam menyampaikan tentang pengalaman saya belajar Alkitab, mengenal Tuhan Yesus Kristus, mohon untuk nasihati saya, karena saya orang yang masih baru mengenal kekristenan. Jika saya salah mengutip ayat Alkitab, dan pengalaman saya belajar Alkitab yang saya sampaikan hari ini, mungkin kalau ada salah ngutip, salah, mohon untuk menegur saya, nasihati saya. Mungkin ya untuk kawan-kawan semua, inilah perjalanan saya, bagaimana pengalaman saya, pergumulan saya mengenal Tuhan Yesus Kristus, dan saya di sini tidak membawa institusi gereja manapun atau denominasi gereja manapun. Saya hanya memberitakan kabar baik, sukacita yang saya dapatkan beriman kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Dan di sini saya percaya bahwa orang-orang Kristen itu ya pastinya percaya akan adanya Tuhan ya.
Saya akan mau bertanya kepada orang-orang di luar kekristenan. Di dalam kekristenan saya percaya bahwa kita percaya akan adanya Tuhan, dan Tuhan kita adalah Tuhan Juru Selamat umat manusia. Mungkin pertanyaannya, apakah Anda percaya Tuhan itu ada? Kalau saya pribadi, saya percaya Tuhan itu ada. Mengapa saya percaya Tuhan itu ada? Saya percaya bumi dan langit ini terjadi begitu saja. Yang pasti ada penciptanya ya. Ada yang memulainya. Saya akan memberikan contoh ketika saya keluar rumah, saya melihat kotoran sapi, pastinya ada sapi lewat depan rumah saya, ataupun orang yang membuang kotoran sapi di depan rumah saya. Jadi kotoran sapi di depan rumah saya tidak mungkin dengan adanya sendiri ya. Mungkin ada dengan sendirinya. Pasti ada sapi yang lewat depan rumah saya, ataupun orang yang membuat kotoran sapi di depan rumah saya. Jadi saya percaya bahwa bumi dan langit ini pasti ada sang penciptanya, tidak mungkin terjadi dengan sendirinya. Dan saya percaya Tuhanlah kreator sang pencipta itu. Inilah dasar iman yang pertama yang saya percayai tentang adanya Tuhan itu. Nah, disinilah saya mau mengatakan kriteria Tuhan mana yang benar, Tuhan mana yang tidak patut untuk diikuti. Saya memulai dari ini. Bagaimana saya mengenal Tuhan yang benar? Di bumi ini setiap manusia memiliki Tuhan yang berbeda-beda, mempunyai agama yang berbeda-beda. Dan bagi saya Tuhan yang benar adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang mati artinya yang seperti benda mati ya, seperti batu. Dia sosoknya ada tapi batu. Batu itu tidak maha hadir. Kita bisa merasakan dia ada. Kalau kita dekat dengan batu itu dan menciumnya dan berkata, Tuhan, saya datang memenuhi panggilanmu. Kalau ibadahnya pun menyembah pada batu itu. Dalam menyembahnya pastinya ya batu itu, karena batu itu ya sosoknya ya seperti batu. Kalau kita percayakan Tuhan yang benar adalah Tuhan yang hidup, bukan Tuhan yang mati. Tuhan yang mati kan ya seperti benda mati, seperti batu. Sosoknya ada tapi batu kan. Dan kalau menyembah harus menghadap ke batu itu. Dan dia datang, ya Tuhan, kami datang memenuhi panggilanmu, dan mencium batu itu ya. Dan berkata, Tuhan, saya datang memenuhi panggilanmu. Kalau ibadah pun menyembah batu, menghadap ke batu itu. Itulah ciri Tuhan yang mati. Tuhannya ya seperti benda mati, seperti batu. Berbeda dengan Tuhan yang hidup. Tuhan yang hidup adalah Tuhan yang bisa kita rasakan kehadirannya. Dia maha kuasa, maha hadir, maha menyatakan dirinya bahwa dia ada. Saya merasakan bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang hidup. Saya merasakan di saat saya berdoa, dia hadir di dalam hidup saya, yang mampu mengarahkan hidup saya untuk melakukan kebaikan. Ketika saya mendekat dengannya melalui doa dengannya, dia hadir dan kurasakan kehadirannya. Dia nyata pada diri saya. Berbeda dengan Tuhan saya yang dulu. Tuhan yang saya sembah dulu. Dulu saya berdoa meminta tolong kepada dia, saya tidak merasakan dia hadir dalam kehidupan saya. Padahal saya percaya dulu bahwa Tuhan yang saya sembah dulu adalah Tuhan yang maha kuasa. Tapi nyatanya, dia tidak bisa melakukan apapun untuk diri saya. Tidak kurasakan kehadirannya. Jadi sangat berbeda Tuhan yang saya sembah dulu dan Tuhan yang saya sembah sekarang. Tuhan yang saya sembah sekarang, saya percaya dia adalah Tuhan yang benar. Tuhan yang hidup. Dia mampu menyatakan dirinya. Dan dia maha hadir. Karena itu dia bisa kurasakan kehadirannya di dalam hidup saya. Dia menuntun saya menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dan di dalam menyembahnya, beribadah kepada dia, saya tidak perlu menghadap ke arah tertentu. Hanya mengarahkan hati saya kepada dia. Kesungguhan hatiku untuk mendekatkan diri kepadanya. Kalau beribadahnya Tuhan yang mati berbeda. Contohnya seperti harus menghadap ke arah tertentu. Nah, contohnya kalau mau ibadah yang menghadap ke arah timur gitu, dan tidak boleh miring ke kanan ataupun miring ke kiri, harus lurus ke arah yang sudah ditentukan. Itu ibadahnya orang mati, ibadahnya Tuhan yang mati.
harus lurus menuju ke arah yang ditentukan. Contohnya nih, seperti arahnya ke Monas, contoh ini ya, ditentukan arahnya ke Monas, harus ke Monas, tidak boleh geser kanan ke kiri, karena kalau ke kiri ke kanan itu ya bisa dibilang Masjid Istiqlal ataupun ke kanan gereja katedral, itu contohnya, istilahnya seperti itu. Semoga Anda paham yang saya maksud ya. Jadi berbeda dengan iman kita, di dalam menyembahnya berbeda dengannya. Tidak harus kita mengarahkan ke titik tertentu, yang kita lakukan harus mengarahkan hati kita, mengarahkan hidup kita kepada Dia di dalam kita beribadah, di dalam menyembahnya. Hanya keikhlasan di hidup kita, rasa syukur kita memuji kebesarannya. Hanya dengan hati yang tulus kita menyembahnya, dengan hidup dalam kebenaran, berdoa kita beribadah kepadanya. Bagaimana saya mengenal Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang baik apa Tuhan yang jahat? Setiap orang beriman pasti percaya tentang adanya surga dan neraka ya, itu pasti. Setiap manusia hidup pasti mati. Nah, kemanakah kita setelah mengalami kematian? Apakah kamu masuk ke dalam surga bersama Dia Sang Pencipta, atau apakah kau ke neraka, tempatnya iblis dan malaikat-malaikat yang berkhianat kepada Tuhan? Tuhan menciptakan neraka untuk iblis yang sang penyesat itu dan para malaikat yang berkhianat kepada Tuhan ya. Tempat hukuman dengan api yang menyala-menyala, seperti bisa dibilang ya neraka. Saya percaya bahwa Tuhan menciptakan manusia untuk tidak binasa, untuk tidak masuk ke dalam neraka, tempat api yang menyala-nyala. Maka dari itu Tuhan yang benar adalah Tuhan yang menyelamatkan, bukan Tuhan yang menyesatkan. Kalau ada Tuhan yang menyesatkan manusia, saya ragu dengan Tuhan itu. Karena Tuhan yang benar adalah Tuhan yang menyelamatkan manusia, bukan Tuhan yang menyesatkan manusia. Jadi jelas ya. Di dalam iman saya, iman Kristen, bahwa Tuhan yang saya sembah, yang saya imani, menginginkan bahwa Tuhan yang setiap manusia, setiap orang tidak binasa, melainkan beroleh yang hidup yang kekal bersama-samanya di surga. Kitab suci kami orang Kristen mengatakan di dalam Yohanes 3 ayat 16, Yesus berkata, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap manusia yang percaya kepada-Nya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Allah menyediakan keselamatan bagi setiap orang yang ingin selamat. Solusinya Anda harus percaya kepada Yesus Kristus. Anda tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini yang sering jadi banyak pertanyaan kepada orang banyak ya. Lalu mengapa Alkitab menuliskan bahwa Yesus digelar sebagai anaknya, anak Allah? Apakah Allah itu beranak? Jawaban saya, umat Kristen tidak pernah terfikirkan bahwa Allah itu beranak dan diperanakan. Jadi fitnah itu salah. Saya dulu di dalam Muslim pun ya, yang saya merasa bahwa orang Kristen itu Tuhannya beranak. Lalu bagaimana dengan Yesus disebut anak Allah? Istilah anak Allah ditujukan kepada Yesus, ya berarti Yesus sama dengan Allah. Yesus sehakikat dengan Allah, sang pencipta itu sendiri. Ketika saya mengatakan kepada kamu adalah anak manusia, pastinya kamu manusia. Dan bukan anak binatang yang adalah binatang. Jadi jelas ya mengapa Yesus disebut anak Allah. Yohanes 1 ayat 1, pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Firman Allah yang adalah Allah telah menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Dan lagi 1 Timotius 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Oh bukan. Jadi 1 Timotius 3 ayat 16 itu berkata, Dia yang menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Jadi Yesus adalah firman Allah yang adalah Allah telah menjadi manusia. Dan Dia yang telah menyatakan dirinya dalam rupa manusia. Itulah luar biasanya iman Kristen. Jadi waktu dulu saya menjadi orang Kristen, saya pernah bertanya kepada orang-orang banyak. Karena dulu banyak orang mengatakan kepada saya, sesat, kafir, masuk neraka.
Dan saya bertanya kepada mereka, siapakah yang menyesatkan saya? Tuhanlah yang menyesatkan kamu. Saya sangat kaget. Tuhan macam apa seperti itu? Karena setiap manusia itu ingin selamat, bukan untuk disesatkan. Tuhan yang benar itu menyelamatkan, bukan menyesatkan. Dan saya bangga ketika saya meninggalkan agama saya dulu dan ikut Yesus Kristus. Karena bagi saya Tuhan itu yang menyelamatkan, bukan menyesatkan. Dengan itu saya percaya bahwa Tuhan yang saya sembah adalah Tuhan yang benar. Dan mungkin itu saja dari saya, Pak Yusuf. Dan bagi saya ya Yesus itu, saya tidak lagi mengajar ya umat-umat saudara-saudara Kristen, tapi saya sedang bercerita dengan pengalaman iman mengenal Tuhan Yesus Kristus. Jika ada saya salah mengutip ayat Alkitab, tegurlah saya dan nasihati saya. Yesus Kristus dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita ya, melainkan berdasarkan kasih karunia Allah itu sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita, yaitu keselamatan yang sekarang dinyatakan oleh kedatangannya Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan Juru Selamat. Kami ini adalah manusia biasa sama seperti kamu. Kami ada di sini untuk memberitakan Injil, kabar baik kepada kamu, supaya kamu meninggalkan Tuhan yang tidak baik, Tuhan yang menyesatkan, Tuhan yang mati, yaitu berhala yang menyembah batu, dan berbalik kepada Allah yang hidup, yang telah menjadikan langit dan bumi, dan segala isinya. Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita. Selamat menyaksikan. Amin. Haleluya. Itu saja. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Kiranya kesaksian kami tadi dapat memberkati Bapak Ibu dimanapun berada. Jangan lupa untuk tetap terus membagikan tayangan-tayangan kami, dan kiranya banyak orang dapat diberkati, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, dan yang bimbang diberikan kepastian. Bapak Ibu yang belum subscribe, di subscribe, yang belum like, di like, dan yang belum berkomentar, berkomentarlah di setiap video-video kami, untuk supaya video kami dapat direkomendasikan oleh YouTube ke berbagai orang. Dan kami berharap saudara-saudara dengan cara demikian saudara juga ikut bersama-sama dalam penginjilan kami. Terima kasih untuk segala dukungannya. Kami ucapkan banyak-banyak terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang ingin membantu pelayanan penginjilan kami, Bapak Ibu dapat meng-scan QR code yang ada di sini samping ini, dan Bapak Ibu dapat menyalurkan bantuan di QR code tersebut. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Haleluya, haleluya.